Tiara Jati, Hadir, Bu. Yazid, Hadir, Bu. Yudis. Oke, adakah yang tadi terlewat dan sekarang sudah hadir? Andre, Bu. Hah? Andre hadir. Siapa? Andre, Bu. Oh, Andre, bagus. Oke. Ada lagi? Absen 1 Ahmad. hadir, Bu. Oh, Faros ya. Erwin? Erwin belum ada. Oke, berarti yang belum ada Erwin. Oke, Bu Ani lanjutkan. Sekarang kita mau membahas tentang statistika. Nah, untuk yang pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif seperti itu. Bu Ani share screen. Aduh, kenapa sinyalnya? Nah, ini ya, sudah kelihatan ya di tempat kalian. Nah, mungkin kalau dulu itu kan membuat tabel distribusi itu kan kalau di zaman SMP itu kan hanya ada nilai sama frekuensi seperti itu. Nah, kalau sekarang itu nanti bentuknya seperti interval itu, interval kelas. Ya. Nah, langkah pertama untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Oh, kenapa ini enggak mau? Sebentar. Saya close dulu. Nah, untuk menentukan daftar distribusi frekuensi berkelompok, itu prosesnya nanti yang pertama menentukan data terkecil dan data terbesar, seperti itu. Berarti tentukan dulu nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Ini kok belum nyambung ya? Sebentar. Aduh, kenapa? Nah, sabar. Lalu nanti ada yang namanya menentukan jangkauan, menentukan banyak kelas, kemudian menentukan panjang kelas. Wait ya, ini agak ngambek. Kenapa nggak mau ini? Sebentar. Mungkin itu belum ada. Bismillah. Loading, selamat. Ayolah, jangan lemot, jangan ngambek. Oh ya ampun, ini sampai banyak banget. Sebentar. Alhamdulillah. Ada banyak sampai. Malah buka banyak. Nah, nih langkah yang pertama itu yang mesti dilakukan. Nah, ini pertama lihat dulu banyak datanya ini. Berarti ini N-nya ada berapa di sini? Semua ini ada berapa datanya di sini Kak Krito ini? 10 kali 4 berarti 40 ya. Nah, kemudian tentukan nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, nilai yang terkecil berapa di sini? X-min-nya berapa? Terus X-max-nya berapa? Halo? 40.
nilai terkecil 40 ya, terus nilai terbesar 79. 80. 79. Nah, ini 80. ya, ini yang harus jeli ya. Ini 80. Nah, selanjutnya tentukan jangkauan. Menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu rumusnya nilai yang terbesar dikurangi nilai terkecil. Rumusnya seperti ini. Nah, berarti 80 dikurangi 40, maka hasilnya 40. Nah, selanjutnya setelah menentukan jangkauan, itu kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu, nah rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini namanya biasanya disebut dengan aturan Sturges. Nah, yuk tinggal kita masukkan. Berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Ya, bisa minta tolong dihitungkan log 40 pakai kalkulator. Log 40 berapa? Berapa nak log 40? Ada yang sudah menghitung? 1,60. 1,602 gitu ya. Nah, Iya, Bu. Ya. Ya. Terus berarti yang itu tinggal 1,602 dikali 3,3 itu kan kurang lebih 5,2866. Nah, kita tambah 1 berarti 62866. Nah, untuk menentukan banyak kelas dan nanti ada panjang kelas, itu versi pembulatannya tidak seperti pembulatan dalam matematika. Kalau dalam matematika kan 6,28 itu kan dibulatkannya 6. Nah, untuk menentukan tabel ini, pembulatan itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi sembarang, menyesuaikan nanti kebutuhan seperti itu. Misal ini sementara Bu Ani bulatkan ke bawah. Nah, jadi 6 seperti itu. Kemudian, lalu menentukan panjang kelas. Nah, menentukan panjang kelas itu rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, ini rumusnya. Berarti kita peroleh 40 dibagi 6. 20 dibagi 3. Berarti berapa itu? 6,66 gitu ya. 6,67 seperti itu ya. Nah, misalkan ini dibulatkan jadi 7 seperti itu. Ya, udah. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mengolah untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Ya, tabelnya begini. Nah, ini nanti interval kelasnya. Kemudian nanti di sini ada turus.
Nah, ini nanti F-nya atau frekuensinya. Terus. Nah, sekarang kita mengisikan tabel itu. Yang pertama, biasanya untuk kelas pertama itu batas bawahnya biasanya dikasih nilai yang minimal gitu. Nah, terus karena panjang kelasnya itu 7, ya tadi panjang kelasnya 7, maka ke bawah ini nanti ditambah dengan 7. Jadi 7 ini tergantung dari panjang kelasnya tadi. Nah, gitu. Berarti panjang kelasnya 7, berarti di sini 47. Tambah 7 lagi 54, tambah 7 61, tambah 7 68, tambah 7 75 ya. Nah, berhenti sampai kapan? Dicek di banyak kelasnya ini. Oh, banyak kelasnya 6. Berarti intervalnya juga cuma ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berhenti, nggak usah diteruskan. Nah, saya lanjut. Nah, terus nih. Nah, terus untuk misi yang di sini ya tinggal ini diselisihkan satu aja. Ini 47 berarti sini 46. Nah, sini berarti 53. Kalau enggak ini tinggal tambah 7 lagi. Berarti 60, 67 gitu ya. 74, ini 81. Pastikan nilai maksimumnya itu tercover di yang paling atas, paling bawah gitu. Kalau ternyata loh kok kurang. Nah, maka banyak kelasnya bisa dibulatkan ke atas seperti itu. Ya, jadi menyesuaikan kondisi kapan harus dibulatkan ke atas, kapan harus dibulatkan ke bawah. Nah, sampun kalau sudah seperti ini ya udah tinggal kita ngisi tabelnya ini. Ngisi tabelnya lihat datanya tadi. Oh, ini misalkan 58. Nah, 58 berarti masuknya di kelas ke 3 sini ya. Nah, buat terus kayak sapu itu kan. 57 berarti di sini. Nah, 50 di sini ya. Nah, kalian yang koreksi ya Bu Ani yang mencoret-coret ini. Nanti kalau ada yang salah diberitahu. 56 44 berarti di sini. 59 masih masuk sini. 43 di sini. 52 di sini. 55 di sini ya. Nah, karena udah kelima berarti gitu ya. 49 masuk ini. 45 lagi. 49. Nah, 55 berarti sini. 58 masih sini. 48 berarti di sini ya. 46 di sini. 42 di sini. 44 di sini. 48. Nah, 40 lagi. 42 69 lagi. 79. Nah, 80 75 70 68 69 70 67 65 79 69 67 76 73 65 di sini. Nah, kalau sudah begini tinggal kita tuliskan di sini. Berarti ini
10, 6, 7, 4, 9, 4. Kita cek apakah betul dia jumlahnya 40 gitu. Kalau jumlahnya memang sudah pas 40 berarti kita tidak salah memasukkan itu ya. Kita cek ya. 10, 16, 16 tambah 7 berarti 23, 23, 27, 27. Tambah ini 36, nah berarti sudah betul. Maka tabel distribusinya selesai seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, selanjutnya apa namanya? Nah ini, selanjutnya angka yang ada di pojok ini itu akan disebut dengan batas bawah. Nah, ini disebut batas bawah. Lalu yang ini, nah ini disebut dengan batas atas. Kemudian, nanti kalian akan kenal yang namanya tepi bawah, tepi atas. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 kayak gitu. Berarti misalkan contoh tepi bawah kelas ketiga. Misalkan tepi bawah, ini singkat ya, kelas ketiga. Nah, kita lihat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, berarti tepi bawahnya 54 dikurangi 0,5 berarti 53,5. Seperti itu. Nah, ada tepi bawah pasti ada tepi atas kan gitu ya. Nih. Kalau tepi atas kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5 gitu. Itu bedanya tepi bawah dan batas atas. Nah, karena nanti untuk menghitung min, median, modus, kuartil, persentil, dan lain-lainnya itu pakainya nanti tepi bawah seperti itu. Nah, berarti contohnya untuk tepi atas kelas ketiga ya 60,5. Lalu ada istilah selanjutnya titik tengah. Nah, kalau titik tengah itu tinggal Astagfirullah. BB ditambah BA dibagi 2. Nah, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Seperti itu. Jadi misalkan ini, titik tengahnya berapa? Ya 40 tambah 46. Berarti 96 dibagi 2. Maka 48 ya. Betul ya, 48. Seperti itu. Bisa dipahami penjelasannya? Bentar, gua ini. Aduh, stop. Kirim catatannya dulu. Erwin, ada enggak? Ada.
Oke, ya mungkin hari ini cukup itu dulu. Nah, untuk latihan silahkan itu ada UK 1 nomor 4 sama 5. Untuk absen genap berarti mengerjakannya nomor 4. Untuk absen ganjil mengerjakannya nomor 5. Disuruh membuat tabel distribusi frekuensinya seperti itu. Ya, lakukan proses seperti yang contoh tadi yang Bu Ani share. Udah, terima kasih buat hari ini. Semoga yang sedikit itu tetap bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.